Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada? Senang rasanya kami dapat menyapa Anda kembali di pagi hari menuju siang ini, di mana di kesempatan pagi ini kami akan membawakan sebuah kajian tematik bersama guru kita Ustadz Farid Ghozim Anus Hafizahullahu Ta'ala dalam tema kisah-kisah kedermawanan. Namun sebelum kami memulai, kami mengajak para pemirsa untuk dapat berinteraksi kepada kami di nomor 0811 900 7912 atau Anda dapat menyampaikan pesan singkat atau melalui WhatsApp melalui 0811 900 7913. Kami harapkan pertanyaan yang Anda sampaikan dapat sesuai dengan tema yang kami berikan. Baik, para pemirsa, kami sapa terlebih dahulu kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan selalu kesehatan kepada Ustadz dan para keluarga Ustadz. Amin, amin. Baik, kita akan membawakan kajian tema dengan kisah-kisah kedermawanan. Insyaallah. Saya berikan pada Ustadz waktu dan kesempatan. Silakan. Tafadhol. Barakallahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhitung banyaknya. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang bersyukur. Saudara-saudaraku sekalian, kita dalam hidup di dunia ini dituntut untuk beramal saleh, ya. Tentunya dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dituntut untuk beramal soleh. Semua amalan yang dilakukan oleh kita di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, baik di dunia ataupun tentu di akhirat. Dan amal keburukan juga Allah akan membalasnya dengan keburukan. Sebelum saya menceritakan beberapa kisah tentang kedermawanan, ada baiknya saya bacakan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim sebagai muqaddimah. Yang pertama terdapat dalam surat An-Najm ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, dengan jannah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 90. Atau sebelumnya ayat 89 dan ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Artinya, barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu. Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kalian tidak diberi balasan,
melainkan setimpal dengan apa yang telah kalian kerjakan. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Ali Imran ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad." Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kalian akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Itu beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bahwa semua amalan yang dilakukan oleh kita di dunia ini akan diberi balasan oleh Allah SWT. Amalan kebaikan akan diberi balasan berupa kebaikan, amalan keburukan akan dibalas dengan keburukan, wal'iyadzubillah. Ada beberapa kisah yang ingin saya sampaikan dari kisah-kisah nyata yang terjadi di masa sekarang ini, atau tidak paling lama juga terjadi mungkin 50 atau 60 tahun yang lalu misalnya ya. Tapi sebagian besar adalah kisah-kisah nyata sekarang ini. Tentu banyak juga kisah-kisah yang perlu kita pelajari juga dari kisah-kisah di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, di zaman para tabi'in misalnya. Saya juga sempat menulis sebuah buku ya berjudul Percikan Hikmah dari Kisah Tabi'in misalnya. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah para salafus saleh dahulu ya. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan kisah-kisah di masa sekarang ini. Lebih banyak malah ceritanya ini yang berhubungan sebenarnya antara hubungan dengan kakak adik ya. Bagaimana agar kakak beradik dalam rumah ini, dan ketika mereka sudah juga berkeluarga, berpisah tinggal tempat tinggalnya, tetap mereka ini hidup rukun, damai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan saling membenci, saling bermusuhan, saling memutuskan silaturahim. Itu yang tercela. Ada suatu kejadian ya, kakak beradik. Si adik ini sudah balik, dia punya tanah dan memiliki kebutuhan untuk uang. Dia tidak punya uang, dia ingin jual tanahnya itu. Dia minta kepada kakaknya yang paling besar. Kakaknya yang paling besar ini sudah mapan ekonominya. Dia menyampaikan bahwa saya ingin menjual tanah, tolong dibeli. Harganya berapa? Disebutkan angkanya, kurang lebihnya sekitar 250 juta rupiah. Dibayar oleh si kakak. Ini kejadian sekitar 20 tahun yang lalu. Lalu si adik tanya, kapan balik namanya kak? Nanti saja. Sampai berjalan waktu, si adik ini sudah menggunakan uang tersebut ya untuk kebutuhannya. Dia juga sudah menikah, sudah bekerja. Alhamdulillah ekonominya semakin membaik. Setiap kali dia tanya kepada kakaknya, kapan mau balik nama? Si kakak bilang nanti saja, nanti saja. Lambat laun sampai tidak terasa, berjalan waktu sudah sampai dari 20 tahun lamanya. Dan kebetulan tanah yang dijual tersebut, karena tempatnya strategis, maka harganya setelah 20 tahun itu melonjak luar biasa. Yang kalau dijual itu harganya nilainya bisa sampai 3 miliar 800 juta rupiah. Di situ si adik timbul rasa benci kepada kakaknya di sini. Apakah karena faktor hasad misalnya ya? Si adik ini tidak suka kepada kakaknya karena dia lambat sekali untuk balik nama, yang akhirnya dia pikirkan seandainya tanah itu milik saya tidak jual gitu ya, saya dapat uang sekian. Tapi kok kakak menunda-nunda ini, jangan-jangan mempermainkan saya, memperolok-olok saya, suudzon yang ada. Kalaupun dia berjumpa misalnya sedang berkunjung ke rumah ibunya, ada kakaknya di situ, dia tidak jadi masuk. Segan dan enggan untuk menemui kakaknya. Kalaupun bertemu, berpapasan bertemu, sikapnya si adik dingin sekali. Tidak ramah, tidak hangat. Sampai satu hari si adik telepon kepada kakaknya sambil marah, mengatakan, kapan kakak mau balik nama?
harus kita secepatnya, harus sekarang juga. Balik nama apa, kata si kakak? Balik nama tanah yang saya jual kepada kamu. Oh itu, sebenarnya begini, saya tidak berniat membeli tanah. Pada saat kamu menyampaikan masalah kamu butuh uang, saya niatnya meminjamkan uang kepada kamu. Saya tidak niat untuk membeli. Jadi itu tanah tetap milik kamu. Kalau kamu ada uang, ada kelonggaran uang, silahkan bayar senilai 250 juta pada saat kamu, seperti apa yang kamu pinjam saat itu. Kaget juga si adik, kok yang benar seperti itu? Iya benar. Gitu. Akhirnya si adik itu menyesal sekali, beristighfar atas persangkaan buruk dia kepada kakaknya. Padahal kakaknya sangat baik sekali. Si kakak tidak ingin adiknya itu menjual tanah kepada orang lain. Sayang gitu. Jadi dia niatkan untuk pinjam saja, meminjamkan. Setelah itu nanti silahkan si adik kalau sudah bagus harga tanah bisa dijual. Dan sekarang akhirnya dijual oleh adik dengan harga 3 miliar lebih. Akhirnya dibayarkanlah 250 juta. Kemudian juga dalam kesempatan lain ketika si kakak ini membutuhkan suatu kebutuhan, si adik ikut membantu memberi 300 juta. Sedangkan sisanya berarti 3 miliar lebih masih dimiliki oleh si adik. Ini kisah nyata dalam kehidupan ya. Bagaimana seorang kakak memposisikan dirinya seperti pengganti ayah yang sangat sayang kepada adiknya, seperti sayangnya seorang ayah kepada anaknya sendiri. Dan ini juga bisa terjadi seorang adik yang berbuat baik kepada kakaknya, bisa saja ya. Artinya tidak mesti harus seorang kakak kepada adiknya. Belum lama, mungkin sekitar 2 pekan, tidak sampai 2 pekan yang lalu, saya berjumpa dengan seseorang yang usianya sudah 60 lebih, mungkin hampir 70 ya. Dia menceritakan ketika masa kecilnya, usia 8 tahun, ditinggal wafat oleh ibunya. Sedangkan dia memiliki juga adik-adik dan kakak juga. Ada kakak perempuannya berusia 12 tahun, kurang lebih ya. Masih 12 tahun ini sekarang usia SD kelas 6. Tapi dia memposisikan sebagai pengganti ibu kami, kata beliau ini. Dia yang bekerja keras di rumah, mencuci pakaian, keluarga, memasak, karena kami dari keluarga yang pas-pasan. Ayah juga artinya bukan orang kaya, tapi keluarga yang boleh dikatakan pas-pasan. Si kakak yang perempuan ini justru juga bekerja keras. Berjualan, berdagang, meminta adiknya juga memasarkan apa yang dia jual, dapat uang untuk kehidupan keluarga. Berapa banyak pengorbanan yang dilakukan oleh kakak perempuan ini untuk adik-adiknya, supaya adik-adiknya bisa sekolah, gitu kan. Sampai si kakak ini sendiri artinya belum mau untuk menikah dulu. Ditunda waktu menikahnya. Padahal biasanya perempuan kalau sudah terlambat juga menikahnya ada kemungkinan untuk tidak ada yang datang gitu ya. Tetapi alhamdulillah Allah takdirkan dia berjodoh. Kakak perempuan ini menikah setelah di atas usia 30 tahun. Dan alhamdulillah kata beliau ini yang saya kunjungi ini, bahwa kakak saya ini sekarang termasuk dalam kehidupan dunia yang paling mapan di antara keluarga kami. Di antara sebabnya adalah karena pengorbanannya yang besar yang dia lakukan untuk keluarga, untuk adik-adiknya. Ya, kemudian Allah balas juga di dunianya dengan Allah beri ganti kelapangan rizki yang berlimpah-limpah. Belum lagi insya Allah pahala yang akan didapat nanti di akhirat ketika seseorang melakukan hal itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada suatu kisah juga, kisah nyata lagi gitu ya. Kisah nyata seseorang menceritakan kepada saya sendiri. Usianya juga di atas 65 tahun kurang lebih. Dia menceritakan bahwa dia ketika lulus dari kuliah, dia bekerja, alhamdulillah menjadi orang yang mapan dalam hal ekonomi. Kemudian dengan berjalannya waktu dia mengalami krisis ekonomi, kesulitan ekonomi. Kemudian juga dia disakiti oleh kakak kandungnya. Dia merasa dizolimi oleh kakak kandungnya. Tapi dia sabar, dia tetap berbakti juga kepada ibunya, si ayah sudah meninggal. Sampai kemudian juga alhamdulillah keadaan ekonominya membaik lagi.
Ada satu masalah, yaitu masing-masing anak ini mendapatkan rumah waris atau rumah pemberian ya, ketika ayahnya masih hidup gitu ya, diberi masing-masing. Si adik merasa si kakaknya ini tidak suka kepada dia. Si kakak ini ingin menguasai rumah yang dia miliki. Padahal kakak juga sudah punya rumah. Sampai dia ini merasa bagaimana jalan keluarnya. Kalau saya pertahankan rumah hak saya ini tetap, mungkin akan terus bermasalah. Sering mengganggu, sering menyakiti gitu ya. Berbagai macam cara gitu. Sampai akhirnya si adik punya kesimpulan, saya ingin mempertahankan persahabatan, persaudaraan dengan kakak saya supaya baik hubungannya. Maka saya berniat untuk memberikan hak saya ini, rumah dari ayah ini untuk kakak. Tapi di hati masih berat, masih belum ikhlas. Maka dia bilang, saya tunggu waktu. Sampai cari waktu yang tepat, yang hati saya ini sudah benar-benar ikhlas untuk memberikan rumah itu kepada kakak. Ketika datang bulan Ramadan, dia sudah mantap, ingin beramal dengan amal saleh. Semoga jadi tabungan di akhirat. Maka dia telepon kakaknya. Dia katakan, wahai kakak, rumah saya ini yang dari ayah sudah saya jual. Si kakak kaget mendengar berita tersebut. Dimaki-makinya si adik ini. Dimarahinnya. Dengan suara yang teriak-teriak. Lalu si adik mengatakan, nanti dulu kak, jangan marah dulu. Saya belum selesai bercerita. Rumah saya ini saya jual kepada Allah. Yaitu dengan saya berikan sebagai hadiah untuk kakak. Wah, senang sekali si kakak ini mendengar berita tersebut. Didoakannya berupa kebaikan-kebaikan, dipujinya si adik dan lain sebagainya. Padahal baru berapa menit yang lalu dia sudah maki-maki dan marah-marah. Intinya, alhamdulillah hubungan antara kakak beradik ini jadi baik. Kemudian, tapi alhamdulillah si adik itu meskipun dia keluarkan, infakkan harta rumahnya tadi untuk si kakak, tidak berkurang juga rezekinya, alhamdulillah. Malah justru si kakak tadi yang memiliki sifat hasad, dengki gitu ya, tamak terhadap dunia, justru malah mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan ekonomi, kebangkrutan dan lain sebagainya, masih tetap terus dibantu oleh si adik. Ini juga pelajaran. Artinya bagi kita semua yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai seseorang ini berbuat kezaliman. Jangan sampai berbuat kezaliman. Apalagi sampai merampas ya, mengakui harta yang bukan miliknya. Ini ada sesungguhnya seorang itu harusnya yakin kan bahwasanya kita beriman kepada Allah, Allah Maha tahu. Bisa saja dia berbuat kebohongan di dunia ini, mengganti nama tanah, rumah, apakah toko dan lain sebagainya dengan nama dia dan lain sebagainya, bisa. Dan mungkin orang yang dizaliminya juga misalnya sudah meninggal, kemudian anak-anaknya juga lemah, tidak memiliki kekuatan, dan dia merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan, bisa melakukan berbuat apa saja. Tapi dia tidak sadar bahwa satu saat kekuatan dia juga akan rapuh, akan lemah, dan dia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai terjadi adalah penyesalan. Seseorang yang mendolimi, mengambil sejengkal saja dari tanah, maka Allah akan kalungkan dia 7 lapis bumi yang sangat, dan Allah akan beri adab kepada dia. Ini sekedar contoh ya, supaya seorang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuat kezaliman. Dari kisah yang tadi juga, jangan berarti salah seorang anggota keluarga kemudian menuntut, tuh kan, kamu diberi kelapangan, kamu harus berbuat begini kepada saya, dan lain sebagainya. Apabila memiliki hutang, berarti kamu udah nggak usah, haruslah saya dianggap lunas saja hutangnya, diikhlaskan. Tidak menuntut seperti itu. Kalau memang hal hutang piutang kepada adik kakak ataupun kepada siapapun, wajib untuk dilunasi. Jangan bergantung dan berharap atas kebaikan dari saudara kita. Tetapi kisah ini untuk memotivasi kepada kita semua untuk berlomba-lomba berbuat kebajikan. Bukan kemudian menuntut pihak lain untuk berbuat kebajikan kepada kita. Ada seorang teman juga
ketika dia memiliki harta yang cukup, dia bantu adiknya untuk kuliah. Sampai adiknya lulus kuliah dan sampai bekerja. Alhamdulillah ekonominya membaik si adik tersebut. Suatu hari teman saya ini ekonominya memburuk, maka dia minta bantuan kepada si adik. Apakah minta bantuan pemberian, apakah pinjaman, saya tidak tahu pasti. Yang jelas si adik mungkin sebelumnya sudah sering membantu si kakak, tapi pada saat itu tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh si kakak. Kakak ini marah besar kepada adiknya sambil mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Dahulu lagi kamu kuliah, saya yang membiayai kamu kuliah, sekarang kamu sudah lupa atas kebaikan saya dan lain sebagainya. Dimarah-marahnya si adik dan hubungan antara kakak beradik menjadi renggang. Belum berapa lama juga datang ke rumah saya, kakak ini kemudian menceritakan kisah tersebut sambil menyesali. Alhamdulillah, kata beliau, sekarang keadaan ekonomi saya sudah membaik. Allah berikan kelapangan rezeki, semoga Allah memberikan keberkahan rezeki kepada beliau dan kepada kita semua. Dia katakan, sekarang saya menyesal atas sikap marah saya kepada adik saya yang khawatir justru itu akan membatalkan amal kebajikan saya dengan cara mengungkit-ungkit kebaikan. Tapi kondisinya dia khilaf, lupa karena keadaan kesulitan, akhirnya dia emosi dan marah. Dia menyesali, seharusnya saya tetap tidak boleh marah. Kalau saya berbuat baik itu karena Allah, ikhlas karena Allah, seandainya pun adik saya berbuat buruk tidak membalas kebaikan saya tidak mengapa, tidak kecewa, tidak marah. Ini pelajaran ya bagi kita semua yang memang tidak mudah untuk bisa mengendalikan emosi kita. Tapi mudah-mudahan saja dengan kisah-kisah ini juga menjadikan kita terus belajar untuk terus berusaha ketika berbuat kebajikan itu ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih dari manusia. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kemudian juga ada suatu kisah juga yang menarik tentang kakak beradik juga. Seorang adik laki-laki memiliki kakak perempuan ingin berangkat umroh bersama suaminya, kemudian tetapi biayanya belum cukup kalau untuk berdua gitu ya, baru cukup untuk satu orang. Kakak perempuan itu minta kepada adiknya barangkali ada uang untuk dipinjam dan lain sebagainya. Si adik sebenarnya pegang uang, tapi uang itu sangat dibutuhkan untuk modal usaha. Hanya saja si adik ini memiliki sifat kedermawanan. Dia mengorbankan uang untuk usaha tadi, untuk modal tadi, dia berikan untuk kakaknya. Apalagi orang tua sudah meninggal gitu ya. Jadi posisi adik laki-laki itu ketika orang tua ayah sudah meninggal juga sebagai pengganti dari ayah untuk kakaknya, kakak perempuan. Maka dia berikan harta itu kepada kakaknya. Alhamdulillah kakak itu senang mendoakan kebajikan. Selang hanya sehari atau mungkin hari itu juga, mereka ini kakak beradik ini punya rumah waris, sudah sekian tahun lamanya ditawarkan tidak ada yang membeli. Tetapi ketika si adik tadi menginfakkan hartanya untuk kakak perempuannya, di hari itu juga atau besok harinya selang satu hari ada orang datang dan membeli rumah waris mereka. Alhamdulillah tidak berapa lama pun langsung mendapat uang yang cukup lumayan dan dibagi waris, sehingga si adik pun yang sangat membutuhkan uang untuk modal usaha pun itu alhamdulillah bisa mendapatkan modal yang lebih daripada yang dipunyai sebelum itu. Ini kisah nyata yang diceritakan langsung oleh si adik kepada saya. Ini mungkin kisah-kisah yang berhubungan tadi dengan antara masalah kakak beradik gitu ya. Ada juga kisah kedermawanan, tidak masalah kakak beradik ya. Diceritakan kisah ini menjadi kisah yang masyhur di negeri Arab. Ada seorang yang sangat dermawan bernama Muhammad bin Farhan Al-Humaidan Al-Mutairi. Muhammad ini terkenal dermawan, tinggal di daerah yang bernama Hafar Batin. Hafar Batin, kejadian sekitar 60 tahun yang lalu.
Kalau ada pendatang orang asing yang tidak dikenal pun datang ke rumahnya, disambutnya dengan baik, dijamuknya dan lain sebagainya. Sangat sudah terkenal dia kedermawanannya. Suatu hari dia sedang duduk dengan teman-temannya di warung kopi gitu ya. Di sampingnya ada toko kelontong atau toko seperti kalau sekarang ini mungkin minimarket gitu ya. Jualan sembako. Datanglah orang asing naik unta. Ketika turun, dia beli barang-barang sembako, bahan-bahan sembako dari pemilik toko. Lalu barang-barang tersebut yang dimintanya sudah diangkatnya, dinaikkan ke atas unta. Ketika ditanya berapa totalnya, diceritakan 60 real. Sekitar 230.000 misalnya ya rupiah. Tapi uang 60 real saat itu 50 atau 60 tahun yang lalu ini sangat lumayan gitu, berharga sekali. Ternyata si pembeli itu tidak bawa uang. Dia bilang, "Maaf, saya tidak pegang uang. Saya bon ya, hutang. Nanti kalau saya ada rezeki, saya akan bayar." Si pedagang marah. "Saya tidak kenal kamu," gitu kan. Dan kalau hutang dengan jumlah sekian, saya rugi besar. Artinya saya butuh uang untuk mau permodalan, untuk perputaran. Kamu kenapa beli dulu, udah angkat dulu di atas unta, baru bicara nggak punya uang? Harusnya dari awal. Sekarang turunkan barang-barang itu dari untamu. Terjadi pertengkaran. Orang yang mau hutang tadi nggak mau nurunkan. "Saya minta kebijaksanaan Anda, saya janji insya Allah akan saya bayar," dan lain sebagainya. Sampai terjadi pertengkaran. Muhammad Al-Mutairi ini yang terkenal dermawan, yang sedang ngopi bersama teman-temannya di warung kopi, akhirnya timbul empatinya menanyakan ada masalah apa, ingin menyelesaikan. Akhirnya diceritakan kisahnya, akhirnya sudah saya yang membayar, ini uang dari saya. Alhamdulillah, terima kasih. Dia minta supaya tidak diturunkan lagi dari unta barang tersebut, silahkan Anda pergi. Orang dari luar kota ini yang pembelinya ya, tidak dikenal lagi oleh Muhammad Mutairi ini. Sampai orang yang diberi tadi menanyakan, "Siapa nama Anda?" "Nggak perlu, kamu nggak perlu tahu nama saya, sudah. Yang penting kamu jalan berangkat sekarang, tawakal ala Allah." "Tidak, saya perlu nama kamu," gitu kan. Akhirnya diberitahu namanya Muhammad bin Fulan Al-Mutairi. Akhirnya dia pun pamit untuk pulang. Berjalan waktu sampai sekitar 18 tahun atau 20 tahun, keadaan ekonomi Muhammad Mutairi ini semakin memburuk. Ya, kehidupan ya dalam dunia ini, ada kalanya orang yang tadinya sudah mapan, bisa juga jatuh bangkrut miskin. Ada juga orang yang tadinya hidup serba kesusahan, miskin, kemudian Allah beri kelapangan rizki. Yang semuanya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diberi kelapangan rizki diuji apakah dia bersyukur kepada Allah atau tidak. Suka berderma, suka berinfak, membantu, ataupun tidak. Orang yang diberi kesusahan, kesulitan ekonomi, kesempitan ekonomi juga diuji apakah dia sabar atau tidak. Tetap husnudzon kepada Allah apa tidak, atau malah bersangka buruk kepada Allah. Semuanya ujian. Muhammad Mutairi ini merasa tidak nyaman juga tinggal di kampung halamannya, yang dia merasa tidak enak kalau datang tamu, dia belum bisa menyambut tamunya dengan baik, dia juga malu. Akhirnya dia putuskan untuk pindah, bawa istrinya pindah keluar kota ke daerah Ar-Ar, sekitar 560 km dari tempat dari Haverbatin. Sampai akhirnya intinya mereka pindah di tempat yang baru, bertetangga dengan gubernur Ar-Ar di sana. Gubernurnya juga hidupnya merakyat, bersama rakyat gitu ya, bersama masyarakat, tawadhu, suka undang makan mereka, dan gubernur juga suka diundang makan dengan warga setempat gitu ya. Ketika ada datang tetangga baru, gubernur tadi memanggil makan siang tetangga baru tadi, Muhammad Mutairi ini. Ketika ditanya siapa nama Anda, Muhammad Mutairi, oh, gubernur itu sudah mengenal namanya, yang sebelumnya sudah kesohor namanya sebagai orang yang sangat dermawan. Padahal tidak tahu kalau kondisinya sekarang sedang dalam keadaan sulit, bangkrut, tidak paham. Akhirnya tetangga-tetangga juga tiap hari sering mengundang makan warga setempat, termasuk warga baru tadi ikut diundang.
hari ini diundang makan malam di rumah si A, besok di si B, terus sampai suatu hari ketika bertemu dengan gubernur lagi, gubernur menyampaikan besok makan malam di rumah saya. Tapi lusa masih kosong ini jadwal makan malamnya, belum tahu di rumah siapa ini. Bicara kepada Muhammad Mutairi. Muhammad Mutairi spontan mengatakan besok lusa di rumah saya makan malam. Silahkan sampaikan kepada semua warga lusa makan di rumah saya. Oh ya. Setelah itu Muhammad Mutairi pulang baru kepikiran lusa nyambutnya bagaimana, dengan cara apa? Saya nggak punya uang, nggak punya kambing untuk menjamu para tamu yang jumlahnya mungkin sekitar 25 orang. Dia pusing, malah pulang ke rumah pusing. Istrinya melihat wajah yang galau dari suaminya, ditanya apa sebabnya. Saya udah memberitahu kepada gubernur besok makan di rumah. Saya ngundang makan mereka. Istrinya tanya, kapan ngundang makannya? Lusa. Alhamdulillah masih ada waktu. Tenang aja, kamu jangan kepikiran. Insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Ini luar biasa ya. Seorang istri yang salehah, yang memberikan semangat pada suaminya untuk tenang, untuk tidak panik. Padahal umumnya justru biasanya perempuan justru yang panik. Dapat kabar gitu mungkin marah. Kenapa kamu tadi memberitahukan untuk menjamu? Harusnya nggak begitu dan lain sebagainya. Tapi ini tidak. Luar biasa. Dia tidak menyalahkan suaminya dan mengatakan insya Allah ada jalan keluar. Akhirnya besok hari Rabu ternyata tidak ada jalan keluar. Sampai Kamis pagi. Tambah pusing juga ini si suami karena makan malamnya nanti setelah Isya. Istri mengatakan, wahai suami, saya lihat di sana ada kawanan kambing. Baru datang tuh, sedang minum. Dekat, barangkali kamu bisa datangi penggembalanya, kamu pinjam aja 2 kambing cukup. Gitu. Nanti kalau kita ada uang, kita bayar. Akhirnya berangkatlah Muhammad Mutairi menemui penggembala kambing tadi, mengucapkan salam dan menceritakan bahwa saya malam ini sudah mengundang tamu tapi saya nggak ada kambing untuk saya potong, untuk saya masak gitu. Saya butuh 2 saja pinjam. Padahal tidak dikenal nih penggembalanya siapa kan. Penggembala itu mengatakan, maaf, ini amanat, kambing ini amanat, bukan milik saya. Milik siapa? Ini milik Muhammad bin Fulan Al-Mutairi. Orang yang mau pinjam tadi nama dia sendiri. Disangkanya bercanda, kamu jangan memperolok-olok saya. Itu saya yang namanya Muhammad bin Fulan Mutairi, itu saya. Oh, alhamdulillah, kata dia. Saya cari-cari Anda selama ini. Tanya. Bagaimana ceritanya? Dulu ayah saya sekitar 18 atau 20 tahun yang lalu pernah mau hutang barang, nggak punya uang di suatu tempat di Haverbatin. Ternyata Anda lah yang membayarinya. Ayah saya ketika pulang menyampaikan cerita ini. Dan baru beberapa bulan yang lalu ayah saya meninggal. Sebelum meninggalnya wasiat bahwa sekitar 50 ekor kambing adalah untuk Muhammad bin Fulan Al-Mutairi. Akhirnya saya bawa kambing ini ke Haverbatin untuk menjumpai Anda. Ternyata saya dengar Anda pindah ke Ar-Ar. Maka saya pun sekarang datang ke daerah ini untuk mencari Anda sebenarnya. Alhamdulillah akhirnya justru rezeki bukan hanya 2 ekor kambing, dia dapatkannya sekitar 50 ekor kambing untuk dia. Dari wasiat dari teman yang pernah ditolong. Yang sebelumnya dia tidak kenal orang tersebut. Alhamdulillah akhirnya dia bawa juga anak dari temannya ini yang meninggal tadi, yang menggembalakan kambing ini ke gubernur, diceritakan kisah tersebut dan lain sebagainya. Dan kisah ini sudah menjadi legendaris di Timur Tengah ya, kisah ini sangat dikenal sekali tentang kedermawanan seseorang ya, yang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan balasan juga ketika di dunia, dan insyaallah juga tentu kita berharap Allah memberikan balasan juga di akhirat. Saya teringat sabda Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hamba selama hamba itu suka menolong saudaranya. Itu saja mungkin yang bisa saya ceritakan tentang kisah-kisah kedermawanan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, memotivasi kita untuk menjadi orang yang dermawan,
apalagi di masa sekarang ini, di masa krisis ekonomi, banyak masyarakat juga yang sangat membutuhkan uluran tangan, bantuan, dan juga banyak sekali juga program-program dakwah juga yang memerlukan bantuan dan infak dari kita semua, termasuk juga program-program TV dakwah gitu ya, yang juga sangat sekali membutuhkan untuk operasional yang lumayan tidak kecil. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita semua untuk mendukung dan membantu program dakwah, baik melalui stasiun televisi dakwah, stasiun televisi Islam, dan juga mungkin sekolah-sekolah Islam, lembaga-lembaga dakwah lainnya, dan juga semoga Allah SWT menjadikan mereka yang diamanati mengelola lembaga-lembaga dakwah atau lembaga-lembaga amal kemanusiaan ataupun pendidikan adalah mereka orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang amanat dalam mengelola uang amanat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan menjadikan kebaikan untuk masyarakat pada umumnya. Allahumma amin. Ya, barangkali itu dulu. Silahkan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Ustadz atas ilmu dan kisah-kisah menarik yang penuh ibroh yang telah Ustadz sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan atas ilmu yang Ustadz sampaikan. Baik para pemirsa, itulah pembahasan tadi yang dapat kita berikan pada kesempatan di pagi hari menuju siang ini bersama guru kita Al-Ustadz Farid Qasim Anus Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan kisah-kisah kedermawanan. Dan Alhamdulillah tibanya saatnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kami mengajak pada para pemirsa untuk dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini di nomor 0811 900 7912 atau melalui pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik para pemirsa, sebelum kami masuk ke pertanyaan melalui telepon, ada pertanyaan yang sudah masuk di tim redaksi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah mungkin bisa seseorang dapat bersedekah seperti sedekahnya para sahabat Rasulullah SAW? Ya. Kalau dalam nilai nominalnya bisa saja seseorang di zaman sekarang bersedekah dengan nilai nominal yang lebih besar yang pernah diberikan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW ya, karena sebagian besar dari para sahabat Nabi SAW juga bukan orang-orang kaya, mungkin tidak banyak gitu. Yang kita kenal orang-orang kaya dari sahabat radhiyallahu anhum adalah Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an misalnya ya, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, misalnya Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu an misalnya, dan yang lainnya. Tapi banyak sekali juga dari para sahabat juga radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang miskin, tetapi mereka adalah orang yang kaya hatinya, mereka senang bersedekah, mereka senang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi nilai pahala yang diberikan dari sedekah yang diberikan oleh para sahabat saat itu jauh lebih tinggi dibandingkan sedekah yang dilakukan di masa sekarang, karena pada saat itu benar-benar Islam masih asing dan Islam sedang baru berkembang, maka jasa para sahabat itu sangat besar sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya meskipun kalian ini menginfakkan emas sebesar gunung Uhud gitu ya, tidak bisa sama sekali menyamai amalan yang dilakukan oleh para sahabat gitu. Itu supaya kita selalu teringat dan mengagungkan, memuliakan para sahabat kita, para pendahulu kita radhiyallahu anhum ajmain. Tetapi kita dituntut juga untuk mencontoh gitu ya, walaupun tidak bisa sampai juga kalau kita lihat bagaimana kedermawanan mereka, pengorbanan mereka sangat jauh sekali. Kita merasanya ketika membaca biografi mereka seperti kisah khayal misalnya. Tetapi itu kisah nyata
Dan kita dituntut juga untuk mencoba untuk bisa terus mencontoh dan meneladani mereka, dan tentunya juga berusaha juga untuk meneladani Rasulullah SAW. Walaupun tidak sampai kepada derajat mereka, minimalnya karena kecintaan kita kepada mereka dan berusaha mencontoh mereka, kita dikumpulkan oleh Allah SWT di jannah nanti bersama Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma amin. Jazakallahu khairan Ustaz kepada Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Kami lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk ke redaksi kami. Ustaz, apabila ada niat di hati ingin bersedekah, namun qadarullah masyafa'al datang kebutuhan lain yang lebih penting, apakah niatan tersebut bisa terhitung pahala walaupun belum melakukan sedekahnya, Ustaz, dari pemirsa? Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Allah ini maha luas rahmatnya, maha luas karunia-Nya. Jadi seorang yang sudah berniat berbuat baik, kemudian ada halangan sehingga dia belum bisa menunaikan niatnya tersebut, niat baiknya itu sudah dicatat sebagai pahala. Adapun orang yang sudah berniat untuk berbuat keburukan, berbuat kejahatan, kemudian dia batalkan niat tersebut untuk dia tidak lakukan kejahatan tersebut karena takut kepada Allah SWT, mengharapkan pahala dari Allah, maka niat jahatnya tadi tidak dicatat sebagai kejahatan, sebagai dosa. Bahkan ketika dia meninggalkan kejahatan yang sudah diniatinya tadi, dia melawan hawa nafsunya, maka Allah juga akan nilai mujahadah dia, kesungguhan dia untuk meninggalkan maksiat itu juga sebagai suatu kebaikan. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau seseorang sudah berniat berbuat kejahatan, keburukan, tapi tidak jadinya bukan karena dasar dia takut kepada Allah, tapi ada faktor eksternal lain di luar yang seandainya tidak ada, kita tetap akan melakukan kejahatan, maka itu tetap dinilai sebagai kejahatan. Seorang berniat untuk mencuri, ketika akan datang mencuri, kemudian ada orang yang lewat, dia tidak jadi misalnya. Maka tidak jadinya bukan karena takut pada Allah, karena takut sama manusia, takut nanti ditangkap, maka itu tetap sebagai dosa. Tapi tadi intinya pertanyaannya, niat berbuat kebaikan, dia belum mampu untuk melakukannya karena ada suatu halangan dan kebutuhan, tetap dicatat sebagai suatu kebaikan. Tetapi jangan lupa juga anjuran agar kita terus berdoa kepada Allah, agar Allah bisa merealisasikan niat baik kita ini suatu saat nanti. Sehingga kita pun nanti dimudahkan oleh Allah untuk tetap bisa merealisasikan apa yang kita niatkan tadi. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kami ajak kembali para pemirsa dimanapun Anda berada. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0811-900-7912 jika Anda ingin bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat mengirimkan pesan singkat atau melalui WhatsApp di nomor 0811-900-7913. Baik, sebelum kami angkat telepon, kita baca pertanyaan ketiga. Ustadz, bolehkah seorang kakak dan adik berlomba-lomba memberikan nafkah kepada orang tuanya? Sepertinya nampaknya menyambung dengan tema yang tadi, Ustadz. Ya. Walaupun salah satu dari mereka berbeda dalam hal tingkat kekayaannya. Bagaimana tips agar mendapatkan pahala yang lebih besar mungkin antara kakak dan adiknya? Ya. Bisa lebih besar. Disinilah pentingnya kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Termasuk antara kakak beradik, berlomba-lomba dalam memberikan nafkah kepada kedua orang tua, berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan, perawatan kepada orang tua, misalnya ya. Ini penting bagi kita semua yang mengetahui bahwa betapa besarnya pahala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai ketika orang tua sudah tua, butuh perawatan, justru anak saling melemparkan, udah kamu saja dan lain sebagainya, saling menolak gitu ya untuk merawat orang tua. Atau kalau ada seseorang juga yang dibebani untuk merawat orang tua, janganlah kemudian dia jadi marah kepada saudaranya yang lain. Kenapa saudara yang lain ini tidak banyak berbuat seperti saya? Akhirnya merasa melakukan itu karena terpaksa gitu ya. Tapi kalau dia menyadari bahwa ini kesempatan, ladang amal
yang nanti orang tua wafat, saya nggak bisa lagi melakukan hal ini. Kesempatan. Adapun kita merasa kakak ataupun adik kurang misalnya dalam perlombaan untuk berbuat kebajikan, tidak mengapa, alhamdulillah. Ini kesempatan bagi saya untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada perasaan kemudian benci, marah kepada saudara dan lain sebagainya. Tapi sebaiknya tadi adalah masing-masing berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan dalam memberikan nafkah ataupun memberikan perhatian, perawatan, pelayanan kepada kedua orang tua. Baik, syukur Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Berikutnya kami bacakan dari seorang ibu. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, apakah sikap bosan kepada orang yang selalu meminta tolong kepada kita merupakan hal yang wajar? Atau itu merupakan godaan syaitan supaya kita tidak berbuat baik? Jazakallahu khairan. Ya. Bosan kepada orang yang terus meminta tolong, minta dan lain sebagainya, saya anggap ya secara pribadi adalah hal yang wajar di satu sisi gitu ya, di satu sisi. Makanya ini juga penting sekali, artinya bagi kita semua untuk berusaha menjadi orang yang mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan kalau bukan karena suatu keterpaksaan, kita tidak meminta pertolongan dan bantuan dari orang lain. Berusaha kitanya untuk banyak beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, banyak berdoa, banyak juga berikhtiar, semangat gitu ya, untuk menyelesaikan problem dan masalah yang kita hadapi gitu. Jangan mudah-mudahnya untuk meminta. Tetapi kembali, ketika kita yang justru misalnya bebani dengan orang yang meminta dan lain sebagainya, maka kita teringat juga doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, dan seterusnya doanya ya. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau perbuatan baik, meninggalkan kemungkaran, dan cinta kepada orang-orang miskin gitu ya. Nah ini, bagaimana cinta kepada orang miskin? Maka ini kesempatan ladang untuk beramal kepada orang-orang yang Allah uji dengan kemiskinan dan mereka meminta kepada kita. Kalau kita punya kelapangan, maka kita bantu. Kita tidak punya kelapangan, kita bisa menjadi perantara untuk mencari bantuan kepada orang lain, sehingga kita juga dapat pahalanya juga, walaupun kita tidak secara langsung membantu dengan harta kita misalnya. Sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang-orang miskin, yang dimana dalam Al-Quran juga mengajarkan kita juga untuk memberikan perhatian. Bahkan kita dilarang juga untuk membentak, menghardik orang yang meminta-minta gitu ya. Maka kita harus jaga perasaan mereka, kita muliakan, kita hormati, bahkan kita merasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan ini jadi ladang amal untuk kita. Itu butuhnya kita bermujahadah, mengelola emosi kita, sehingga kita perlu sabar. Yang kalau misalnya kadang juga datang tamu yang minta bantuannya di kala waktu tidur siang misalnya ya, atau malam-malam dan lain sebagainya, tapi tadi berusaha terus untuk sabar, membimbing orang-orang siapapun, termasuk orang-orang yang dalam keadaan kesulitan, untuk kita berbuat baik kepada mereka. Kita tidak tahu, justru bisa jadi bantuan sedikit yang kita berikan kepada mereka ini, kemudian menjadikan mereka ini berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan untuk kita ini disebabkan doa-doa mereka, orang-orang yang hidupnya sebelumnya susah, yang pernah kita bantu walaupun kita mungkin lupa dan tidak seberapa bantuan yang kita berikan kepada mereka. Di sini mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita untuk sabar atas ujian ini. Dan mudah-mudahan dari adanya mereka yang suka terus-menerus meminta ini juga menjadikan ladang amal yang menyebabkan kita juga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwa jannah itu mahal, dan diantaranya setiap orang diuji masing-masing, dan diantaranya dengan ujian tadi dibebaninya seringnya orang datang, orang meminta dan seterusnya, yang kadang kita merasa bosan dan berat untuk menaikkan ke harapan-harapan dan permintaan dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun nampaknya tadi tersebut ada pertanyaan terakhir di
kesempatan kita di pagi hari menuju siang ini. Kami memohon maaf kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum dapat kami sampaikan. Insya Allah akan kami bacakan di kesempatan selanjutnya. Namun sebelum kami tutup, apakah Ustadz ada kalimat penutup yang ingin disampaikan? Ya, intinya terus kita berusaha ya untuk belajar Islam lebih mendalami lagi sebagai suatu teori ya, artinya pelajaran ilmu itu penting gitu ya. Kemudian juga tentunya kita gunakan juga tafakkur, kita juga mengambil ibrah dari kisah-kisah untuk memotivasi kita agar kita juga berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Sambil kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberikan taufik kepada kita, agar Allah berikan taufik agar kita dapat mudah untuk mengamalkan ilmu. Kita akhiri juga dengan doa. Nabi SAW mengajarkan kita juga doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Kemudian juga Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat untuk kami dan berilah kepada kami manfaat atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustadz atas kalimat penutupnya, dan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah setia menyaksikan program Ahsan TV terkhususnya pada hari ini. Dan demikianlah pertemuan kami di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya, yaitu di Ahad pekan ketiga bersama guru kita Al-Ustadz Farid Ghazim Hanus Hafizahullahu Ta'ala. Kami mengajak para pemirsa untuk dapat membantu dakwah ini dengan berdonasi kepada Ahsan TV. Sebesar apapun yang Anda dapat donasikan, dapat membantu segala kebutuhan operasional kami. Terakhir, kami memohon maaf jika di pertemuan kita pada saat ini terjadi dan terdapat berbagai macam kesalahan. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.